Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semadaku, cinta, bangga, tanah, terima kasih atas semangat dan antusiasme kalian yang datang pada pagi hari ini untuk mengikuti event diskusi cinta bangga paham rupiah pada seri materi Bangga Rupiah. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya agar kita atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa bangga kita kepada rupiah. Pertanyaan pertama, yuk, kalau kalian memiliki suatu kelebihan, kalian pasti bangga dong, ya kan? Apa yang kalian lakukan saat kalian bangga terhadap hal yang kalian punya? Yuk, pamer satu, flexing dua. Yuk, apa lagi? Puas-puasin. Apa? Sombong. Terus apa lagi? Disombong itu kan artinya dipamerin ya maksudnya ya. Apalagi yuk yang sisi sini saya belum dengar nih. Kelvin. Apa? Kalau kamu punya suatu hal yang membanggakan di dirimu, yang kamu lakukan itu apa? Di-spill. Disentil itu diapain? Diapa? Bersyukur kepada Allah. Oke. Jawaban kalian betul sekali. Pasti kalau kalian punya kelebihan pasti ingin berusaha untuk menunjukkan. Tadi ada yang pengen pamer, ada yang flexing, ada yang bersyukur, dan berusaha untuk memberitahukan. Betul nggak kayak gitu? Walaupun memberitahukannya dengan cara yang halus, tidak. Ini loh, saya tuh bisa nyanyi. Bukan begitu, tapi apa? Dengan nyanyi pelan-pelan, biar teman kalian bisa mendengar kalau suara kalian bagus. Dengan mengupload video-video rekaman kalian, nah dia bisa, biar orang lain juga bisa mengetahui kalau kalian punya suara yang bagus. Nah, hal ini sama dengan yang harus kalian lakukan jika kalian ingin menunjukkan rasa bangga kalian dengan memiliki rupiah. Contohnya apa? Yang pertama, rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, rupiah gunakan sebagai alat pembayaran yang resmi di dalam negeri. Itu. Bu, di luar negeri seperti di Mekah itu bisa kok Bu bayar pakai rupiah. Dari cerita-cerita orang yang sudah pergi haji, alhamdulillah kalau rupiah bisa diterima di sana. Karena memang tidak semua negara memperbolehkan atau para penjual di sana mau menerima rupiah sebagai alat pembayarannya. Karena memang rupiah itu menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kita. Mata uang ya. Jadi untuk di Indonesia, jadi rupiah itu tidak seperti dolar atau sebagainya. Dia adalah non internasionalisasi rupiah karena wujud kedaulatan Indonesia. Dan ada pembatasan dalam pembawaan uang tunai. Jangan banyak-banyak untuk membawanya. Kenapa? Karena untuk mencegah tindak pencucian uang. Pencucian uang itu bukan uang dicuci di mesin cuci, ya. Tapi pencucian uang itu mengamankan aset agar tidak terdeteksi kalau aset itu adalah milik seseorang. Lanjut. Yang kedua, rupiah juga sebagai pemersatu bangsa. Yuk, coba yang punya uang rupiah dikeluarkan, yang masih pegang uang kertas terutama. Ya, uang logam ya ada. Dari uang rupiah, saya tanya, bisa nggak menyebutkan nama pahlawan, satu nama pahlawan berdasarkan mata uang rupiah?
Siapa? Siapa aja yang paling? Franz Kessieko. Di mata uang 10.000. Siapa? Oke, Muhammad Husni Tamrin. Di uang berapa itu Mbak? 2.000. Nah, dari uang kita itu tahu berbagai macam cara. Ada tarian nggak di uang rupiah? Ada tempat wisata di Indonesia nggak di rupiah? Ada flora nggak di flora, fauna, bunga, hewan? Dari rupiah itu kita tahu Indonesia kemana-mana ternyata, betul nggak? Nah itu, jadi rupiah itu bisa menjadi jendela kita untuk mengetahui Indonesia dengan berbagai macam kebudayaannya, juga mempelajari sejarah melalui pahlawan-pahlawan yang muncul di sana. Yang ketiga, yaitu rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Ada nggak pernah pengalaman belanja pakai uang 200 rupiah ditolak? Gak payu duitmu. Ada nggak? Ada yang punya pengalaman kayak gitu enggak? Nah, ya 200 logam, tapi kalian kan belanja 1.000. Misalnya uang 200 logamnya ada 5, kemudian tokonya nggak mau menerima. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Nah berarti seperti itu kurang benar. Kenapa? Karena uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah. Masih boleh loh berbelanja menggunakan uang nominal kecil seperti 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, itu seharusnya masih bisa. Karena rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah. Memang hanya toko-toko tertentu saja yang bisa menerima uang seperti itu, yaitu toko-toko yang menjual barang dengan nominal tersebut. Kadang ada ya toko yang menjual barang dengan harga 2.150 rupiah. Ada nggak kayak gitu? Biasanya di mana toko kayak gitu? Sebutkan merek nggak apa-apa wes. Ya ada Indomaret, masih ada harga-harga yang tidak bulat ya. Nah itu kalian bisa loh menggunakan uang rupiah dengan nominal kecil di sana, karena rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, cara untuk menunjukkan rasa bangga kita kepada rupiah yang pertama tadi apa? Berbelanja menggunakan uang rupiah di dalam negeri. Yang kedua, mengetahui Indonesia melalui jendela rupiah. Betul ya tadi ya. Yang ketiga, rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kalian harus mengetahui mana uang yang masih bisa digunakan dan mana uang yang sudah tidak bisa digunakan. Oke. Ada yang mau membantu saya enggak? Satu orang maju ke depan, ngasih contoh atau mengulang kata saya juga boleh. Apa yang akan kalian lakukan untuk menunjukkan rasa bangga kepada rupiah? Kelvin, yuk. Udah angkat tangan. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangan kalian. Atau enggak harus sama dengan yang ada di sini tuh, udah ada satu nomor, udah tak kasih contoh satu nomor. Tinggal dua lagi yuk. Satu orang, bagaimana cara menunjukkan rasa banggamu kepada rupiah? Ayo tangannya jangan digini-giniin kalau nggak mau maju. Yang mau maju tangannya diangkat. Yuk, siapa? Ayo masuk sesi ini nggak ada yang maju. Ayo, siapa yang mau maju? Maju, jangan malu-malu. Yuk, siapa? Chandra. Ayo maju, sini. Ayo siapa ini? Kok nggak ada? Nggak mungkin ah. Ya nyoba aja. Nggak harus sama, pokoknya bangga, rasa bangga yang akan kamu wujudkan. Siapa? Yuk. Maju. Yuk, nggak apa-apa. Siapa? Rati, kayak Rati. Yuk, Rati maju sini. Iya, satu dulu.
Apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan rasa bangga kepada rupiah? 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Sebutkan nama dan kelas. Kenalkan, nama saya Raffi Kusudawardani dari kelas 10 S9. Hal yang saya lakukan untuk menunjukkan rasa bangga terhadap rupiah yaitu saya menggunakan uang rupiah untuk berbelanja. Terus Ya betul, 1. Mau lagi nambah? Sudah aja. Oke, berarti kamu berbelanja menggunakan rupiah. Oke, terima kasih Rati, ini ada buat kamu. Oke, terima kasih. Rati udah dibantu review. Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang yang bertanya. Bertanya boleh tentang materi bangga rupiah atau materi yang lainnya tapi berhubungan dengan rupiah. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan apapun yang berhubungan dengan rupiah, saya persilakan. Ayo, biasanya kalau di kelas itu loh, saya sampai kehabisan nafas untuk berhenti. Nah, 7 itu kalau bertanya itu saya sampai mau maju ke materi berikutnya itu nggak nyampe-nyampe. Tanya terus, nah ini kan keluarlah yang biasanya sering tanya di kelas. Sebutkan nama, kelas, kemudian pertanyaannya apa? Maka nama saya Arizala Tidayus Prasetyo dari kelas 10 7. Pertanyaan saya itu di era sekarang itu di era globalisasi dan digitalisasi banyak anak muda yang ya terasa malu gitu menggunakan uang rupiah dan lebih mengutamakan uang asing. Itu termasuk krisis kebanggaan atau gimana itu? Iya. Bentar Bang. Aduh. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya, Mas Rizal. Semakin banyak anak muda yang kelihatannya keren kalau nyimpen dolar daripada nyimpen rupiah. Mungkin itu ya, mungkin itu maksudnya ya. Atau lebih suka belanja pakai uang lain daripada uang rupiah. Apakah itu termasuk krisis kepercayaan terhadap rupiah? Ya saya jawab iya. Karena dia nggak pede menggunakan rupiah. Kalau itu dilakukan di luar negeri, itu nggak masalah. Tapi kalau dilakukan di dalam negeri, wujud cintanya, wujud bangganya terhadap rupiah itu agak berkurang. Jadi membela negara itu tidak harus berperang, betul ya? Karena sekarang sudah nggak ada perang lagi ya. Wujud salah satu dari membela negara selain kalian yang bisa lakukan saat ini adalah belajar, berkarya. Salah satunya adalah menggunakan produk-produk buatan luar, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Nah, salah satunya adalah rupiah. Cintai produk buatan Indonesia, gunakan rupiah sebagai alat untuk menunjukkan kedaulatan negara kita. Jadi coba pupuk rasa cinta kalian, rasa bangga kalian terhadap rupiah melalui apa? Cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta produknya, dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Pertanyaan kedua, masih ada yang mau bertanya? Monggo. E8 belum keluar, ini E8. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian sesi ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga keluar dari ruangan ini kalian semakin bertambah rasa bangga kalian terhadap rupiah, sehingga kalian menjadi pemuda-pemuda yang ikut berjuang untuk negara Indonesia melalui menunjukkan rasa bangga terhadap rupiah. Siswa Semadabu, cinta, bangga, paham, rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.